Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan argumentasi terbaru dari Bung Toel tentang naturalisasi dan bagaimana sebenarnya naturalisasi ini harus memberi sesuatu yang signifikan. Ini adalah pendapat yang cukup menarik nih dari Bung Toel. Lalu akan kita simak juga bagaimana Oki Rengga membongkar ya cerita di balik dilemparnya Bung Toel dengan botol gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya sepakat itu karena naturalisasi prinsipnya harus signifikan kualitasnya kan. Signifikan itu di atas rata-rata lah. Maksudnya dengan bahwa naturalisasi sementara sifatnya kualitasnya harus di atas rata-rata. Kalau naturalisasi di usia muda, di kelompok umur seperti sekarang, seperti yang di 19, pandangan Bung Tris gimana? Apakah memang sudah di atas rata-rata atau usia muda itu kan kedepannya belum bisa diprediksi permanen ya? Artinya kan belum mencapai kelas gitu loh, baru perform gitu loh. Pandangan Bung Tris, naturalisasi di usia muda? Iya, ambil contoh kan satu di sini. Di 19. Timnas usia 19 ya. Di J8 ada Wilbert Jardim ya. Ini naturalisasi yang kita sudah lakukan dan itu menjadi tambahan kekuatan di timnas usia 19 kita. Semoga malam ini enggak. Dan prediksi saya menang. Indonesia juara. Indonesia juara, prediksi saya. Kenapa? Karena technical. Waktu saya lihat Singapura Thailand sempat kecolongan sama Singapura. Thailand dominasi, banyak peluang tapi cuma bisa bikin 2 gol. Dia problem di finishing. Lawan Malaysia dia 1-1. Juga susah payah dia. Lawan Australia dia dapat gol yang sangat beruntung karena golnya blunder back pass pemain Australia gitu loh. Jadi menurut saya sih memang dalam tanda kutip agak diuntungkan nih lawan Thailand ketimbang lawan Australia. Jadi kita masih kalah kualitas waktu itu dari Teraton Bunmatan, Sarahyoyo, naturalisasi belum kental juga. Sarasi. Ya naturalisasi udah ada juga. Ya, tapi belum kental kan. Belum sebanyak sekarang kan. Sama Mark Locke waktu itu main. Iya kan. Jadi ketika itu posisinya kita masih kalah. Tapi dengan posisi yang naturalisasi seperti sekarang belum ketemu lagi memang. Tapi prediksinya yaitu tadi harusnya minimal imbang atau menang sih harusnya bisa gitu loh. Walaupun nggak akan gampang lah. Oh di momen itu dia bikin orang emosi? Apa setelah sebelum-sebelumnya? Kan aku komentator juga. Iya. Waktu komentator tuh udah aku bilang, Bung Toel, timnas bagus nggak gitu? Bagusnya apa dulu nih? Gitu. Aku jelasin lah, lolos 8 besar, lolos Piala Asia, semifinal gitu-gitu. Kalau itu bagus katanya. Bagus berkat siapa tuh? Aku bilang. Berkat federasi, Sintayong apa pemain? Aku bilang gitu. Nggak bisa kita bilang pelatih. Dia bilang, wah itu dia udah disorakin terus tuh. Mancing berarti emang kamu yang mancing. Aku, memang iya. Ya maksudnya biar dia mengakui lah. Selesai pertandingan, dimaki-maki. Dia harus naik ke atas panggung, mau closing kan. Dimaki-maki, itu udah aku bilang, tenang dulu. Biarkan dia dulu ngomong, aku bilang. Orang-orang yang benci timnas nih, bentar lagi juga hilang nih, aku bilang gitu. Orang itu udah nggak tahan, ngelempar botolnya mantulnya ke aku. Gimaknya ini aku pikir. Jangan ngelempar kan masih ada aku, bukan bukan Bung Toel. Di atas panggung kan ada aku, ada cewek juga MC gitu. Projek naturalisasi Indonesia sekarang dapat perhatian. Apa taknya timnas diorang perform? Korang ingat Indonesia je ada? Malaysia pun ada lah. Pemain pertama tak silap saya Sumarih. Mula-mula dia masuk skuad Harimau Malaya ni okey. Adalah impak dia. Silap saya lah last impak dia 2019. Lama-lama dah hilang. Bolehlah kita rate Sumarih ni, boleh diterima. Lepas tu Mat Don pula dapat IC Malaysia. Yang ni pening babe. Mula-mula Liridon ni okey masa dia main Kedah. Tapi bila dia dah kesana kesini gaya tu ada. Tapi main korang tahulah macam mana impak dia bersama Harimau Malaya pun saya tak boleh ingat sejujurnya. Nak rate dia sebagai fail. Ini mesti peminat bola sepak Malaysia ingat. Lord Zuhimi member skor 1 gol je untuk Malaysia. Masa dia main untuk Harimau Malaya dulu saya ingat lagi dia banyak berjalan daripada berlari. Ini saya memang rate dia ultimate fail. Korang setuju tak dengan rating tadi? Beritahu sikit. Salah satu poin yang bagus yang hebatnya Indra Safri itu memasukkan pemain cadangan di waktu yang tepat. Pada atas stamina sudah agak menurun, dia nggak menunggu lama, masukin langsung. Dan pemain cadangan yang masuk itu perform semua. Jadi
gue lihat karena gue nggak kenal pemainnya, gue hanya menilai apa yang gue lihat di final. Pemain inti dan cadangan itu praktis sama, which is very good. Dan gue nggak tahu berapa pemain dari ini bisa ikut atau enggak ya. Karena gue lihat interview ada pemain yang bilang, ya gue udah nggak bisa perkuat tim ini lagi, tapi gue fokus ke U23. Jadi artinya dia mungkin udah 19-20 tahun. Jadi untuk gue sih di luar menang, appreciate, selamat, congrats untuk semuanya. Tapi yang jauh lebih penting ya proses ini berjalan terus. Pemain paham gameplaynya, nggak ada satu pemain bintang yang gocek-gocek. Pelapisnya oke, harus ditingkatkan lagi, harus dipoles lagi lah kasarnya. Tapi kita punya prospek cukup bagus kalau seandainya pemain kita mendapatkan jam terbang lebih banyak. Terakhir sebagai penutupan itu Jens Raven, namanya bukan Jens, tapi Jens Raven. Jens Raven ini bilang apakah dia cocok main di timnas? Gue bilang enggak. Ini kelihatan sekali pemain ini masih mentah banget, punya etos kerja tinggi, badannya masih cungkring, ketemu senior selesai. Sayang, kasihan nggak boleh. Jadi harusnya pemain kayak Strike sama Raven ini taruh dua depannya, jadi pelan-pelan mereka masuk. Kayak Kakak yang dilakukan sama Indra Safri. Main 10 menit, 15 menit, nggak jadi starter, tapi main sebagai sub saja, merasakan, karena dia masih muda kan, merasakan atmosfernya, cara bermainnya gimana. Jadi gue rasa kalian jangan terlalu kejam terhadap Kakak lah. Terus Jens Raven ini untuk gue sih dia udah bagus. Untuk kualifikasi Piala Dunia definitely enggak. Tapi untuk AFF bisa diberi kesempatan kalau sana dia dilepas sama Dordrecht, kalau nggak salah dia mainnya di situ. Kasih jam terbang. Jadi dia ada sama Strike, kalau gue sarankan, kalau gue harap kedua pemain ini bisa memperkuat di AFF. Ya tapi susah ya mereka. Strike udah fokus ke tim nasional. Raven ini masih bisa digunakan di AFF karena katanya sebagian besar akan menggunakan pemain Liga 1. Sama pemain Welber itu, pemain Brasil itu oke juga. Pemain Indonesia main di Brasil itu juga punya bakat. Dan gue lihat ada beberapa pemain selain kaptennya, belakangnya itu juga cukup solid. Kipernya itu juga menunjukkan percaya diri, walaupun dia ada bikin 1-2 kesalahan, is oke lah. Tapi percaya dirinya kelihatan. Pemain tengahnya, ya Tony atau siapa itu, intinya justru gue nggak ngelihat ada satu pemain yang jelek lah, kasarnya begitu. Iqbal di belakang, semua untuk gue selevel semua lah. Jadi gue happy, cuman sekali lagi fokus ke ke kekurangan kalian dan nikmatilah kemenangan ini, kejuaraan ini. Tapi prospek kalian masih jauh lebih bagus dan itu harus ada progres. Oke, jangan terbuai hanya dengan Piala AFF. Ya. Sekali lagi selamat untuk timnas U19, untuk para pelatih, untuk para pemain dan tim manajemen, PSSI, manajer dan lain-lain. Kita fokus ke next match-nya dari timnas. Thanks for watching. Ya itu ya teman-teman komentar dari Bung Toel, di mana kalaupun ada naturalisasi di usia muda, itu harus si pemainnya adalah pemain yang di atas rata-rata agar gitu ya kehadirannya memberikan sebuah signifikansi gitu ya terhadap permainan gitu ya timnas, ataupun memberi dampak yang signifikan terhadap standar-standar pemain-pemain lainnya untuk meningkatkan kualitasnya. Saya pikir itu poin yang disampaikan oleh Bung Toel. Tadi juga kita dengar gitu ya cerita dari Oki Rengga, kenapa Bung Toel dilempar botol, lalu kita sudah mendengar juga gitu ya bahwa Malaysia sebenarnya juga melakukan naturalisasi, hanya saja tidak sesukses Indonesia. Gitu kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.